Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Dafikirawan, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Banyuwangi. Pada video kali ini saya akan berbagi tentang video jurnal refleksi 2 mingguan pada modul 3.3, yaitu modul yang terakhir, pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Pada kali ini kami akan menerapkan model 4F. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Refleksi 2 mingguan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Refleksi 2 mingguan kali ini saya akan menuliskan jurnal dengan model 4F, yaitu Fact, Feeling, Findings, and Future. Model ini dikembangkan oleh Dr. Roger Greenaway dan ada 4 bagian yang akan saya tuliskan dalam refleksi kali ini. Yang pertama adalah peristiwa atau fact. Kegiatan ini dimulai pada tanggal 15 Mei 2023. Dalam modul ini, saya mempelajari materi tentang menyusun sebuah program yang berdampak positif pada murid. Cara menumbuhkan student agency atau kepemimpinan murid dengan suara atau voice, pilihan atau choice, dan kepemilikan ownership murid. Lingkungan yang mendukung tumbuh kembang kepemimpinan murid, serta pentingnya melibatkan komunitas untuk mendukung tumbuhnya kepemimpinan murid. Secara umum, saya dapat memahami konsep kepemimpinan murid atau student agency merupakan pendekatan pendidikan yang memberdayakan siswa dengan memberikan kekuasaan dan tanggung jawab dalam mengelola proses belajar mereka sendiri. Siswa dianggap sebagai mitra aktif dalam pembelajaran, mereka memiliki kebebasan dalam memilih topik, metode, dan tujuan belajar. Konsep ini melibatkan siswa dalam pengambilan keputusan, mendorong keterlibatan aktif, dan mengembangkan keterampilan kepemimpinan dan inisiatif. Selanjutnya ada peristiwa atau fact. Konsep kepemimpinan murid atau student agency memiliki beberapa tantangan yang harus dipahami. Tantangan-tantangan ini termasuk memindahkan tanggung jawab pada siswa, mengembangkan pembelajaran mandiri, mengatasi rasa takut dan kecemasan, mendorong partisipasi aktif, serta menyeimbangkan kontrol dan bimbingan. Penting bagi guru atau pendidik untuk menciptakan lingkungan yang mendukung siswa, mengajarkan keterampilan yang diperlukan, dan memberikan kepercayaan kepada siswa dalam mengambil inisiatif dan mengelola tugas-tugas mereka sendiri. Selanjutnya adalah perasaan atau feelings. Saya merasa senang ketika mengikuti pembelajaran dalam modul ini. Selain materinya sangat menarik dan menantang, modul ini juga merupakan modul terakhir yang harus saya pelajari. Artinya, saya harus bersiap untuk mengimplementasikannya di kelas atau di sekolah saya. Selain itu, saya juga merasa senang karena banyak ilmu-ilmu dan pengetahuan baru yang saya peroleh selama mengikuti kegiatan program guru penggerak ini. Saya juga merasa bahagia ketika pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benak saya saat saya merefleksikan pada bagian mulai dari diri dapat terjawab dengan baik. Ada hal menarik yang terjadi pada pembelajaran di modul ini, yaitu saat saya harus menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual. Dalam sesi ini, calon guru penggerak diminta untuk membuat sebuah program secara mandiri. Program yang kelompok kami buat yaitu jenis kegiatan ekstrakurikuler dengan nama Program Kegiatan Karate Shindoka, yang merupakan salah satu program yang sudah dilaksanakan oleh salah satu rekan kami, sehingga kami bisa melakukan diskusi yang mendalam terkait program tersebut tentang kepemimpinan murid atau student agency, serta menggali lebih dalam karakteristik lingkungan yang dikembangkan oleh guru atau sekolah di dalam program atau kegiatan tersebut dengan mengacu kepada 7 karakteristik lingkungan yang telah dipelajari sebelumnya, serta sejauh mana aspek suara, pilihan, dan kepemilikan murid dipromosikan atau didorong dalam kegiatan atau program tersebut. Ada rasa senang ketika saya dapat merancang sebuah program dan melibatkan murid di dalamnya. Pembelajaran yang saya dapatkan setelah mempelajari modul ini sebagai berikut. Berikut adalah beberapa pemahaman tentang konsep kepemimpinan murid atau student agency. Yang pertama, memberdayakan siswa. Konsep ini bertujuan untuk memberdayakan siswa agar mereka merasa memiliki kontrol dan tanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. Yang kedua, ada peran aktif siswa. Dalam konteks student agency, siswa dianggap sebagai mitra dalam proses pembelajaran, bukan hanya sebagai penerima pengetahuan. Dan yang ketiga, ada keterlibatan siswa. Konsep ini menekankan pentingnya melibatkan siswa dalam pengambilan keputusan terkait pembelajaran. Selanjutnya adalah pembelajaran berbasis proyek. Salah satu pendekatan yang sering digunakan dalam konsep kepemimpinan murid adalah pembelajaran berbasis proyek. Siswa diberikan kesempatan untuk mengidentifikasi masalah atau proyek yang menarik bagi mereka, merencanakan dan melaksanakan langkah-langkah untuk mencapai tujuan proyek tersebut, dan kemudian merefleksikan hasil dan pembelajaran yang diperoleh. Selanjutnya ada mengembangkan keterampilan kepemimpinan. Konsep kepemimpinan murid juga bertujuan untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan pada siswa. Siswa diberi kesempatan untuk mengambil peran,
kepemimpinan dalam kelompok atau proyek tertentu, mengambil inisiatif, mengarahkan diskusi, dan mempengaruhi orang lain. Selanjutnya, untuk mendorong dan mempromosikan suara, pilihan, dan kepemilikan murid di kelas, berikut beberapa langkah yang dapat Bapak Ibu lakukan. Yang pertama, membuat suasana yang inklusif. Yang kedua, mengenal siswa secara individual, kenali minat, kebutuhan, dan keunikan setiap siswa dalam kelas. Selanjutnya adalah memberi kesempatan berbicara. Berikan kesempatan bagi siswa untuk berbicara dengan berbagai pandangan mereka dalam diskusi kelompok. Selanjutnya adalah pilihan dalam pembelajaran. Berikan pilihan kepada siswa dalam metode pembelajaran, materi, atau topik yang diminati. Selanjutnya, mendorong kerjasama dan kolaborasi. Fasilitasi kegiatan kelompok, proyek kolaboratif, dan diskusi berpasangan di kelas. Membangun kelas yang demokratis, libatkan siswa dalam pengambilan keputusan di kelas, memberikan umpan balik konstruktif atau memberikan umpan balik yang jelas dan konstruktif kepada siswa, mengenali kontribusi dan usaha mereka, serta menghormati perbedaan. Afirmasikan dan hargai perbedaan siswa dalam kelas. Selanjutnya, masih dalam pembelajaran atau findings, dalam mewujudkan 7 karakteristik lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid di sekolah, berikut adalah beberapa tindakan konkret yang dapat dilakukan sesuai dengan konteks keadaan nyata dan aset kekuatan yang dimiliki. Yang pertama, membentuk kelompok kerja siswa. Saya akan membentuk kelompok kerja siswa yang bertujuan untuk memberikan kesempatan siswa untuk berkolaborasi, mengambil inisiatif, dan mengembangkan keterampilan kepemimpinan. Yang kedua, mendukung inisiatif siswa. Saya akan mendorong siswa untuk mengambil inisiatif dalam menciptakan dan memimpin klub atau komite di sekolah. Selanjutnya ada program mentor mentee. Saya akan mengimplementasikan program mentor mentee di sekolah di mana siswa yang lebih senior dapat menjadi mentor bagi siswa yang lebih junior. Selanjutnya ada pembelajaran berbasis proyek. Saya akan mengadopsi pendekatan pembelajaran berbasis proyek di kelas. Siswa akan diberikan tanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, dan mempresentasikan proyek mereka sendiri. Serta program pelatihan kepemimpinan, saya akan menyelenggarakan program pelatihan kepemimpinan bagi siswa di sekolah. Dan selanjutnya yaitu forum siswa. Saya akan mendirikan forum siswa yang teratur di sekolah di mana siswa dapat berbicara dan menyampaikan ide, masalah, dan saran mereka kepada pihak sekolah. Dan penguatan atau pengakuan dan apresiasi. Saya akan secara konsisten berikan pengakuan dan apresiasi kepada siswa yang menunjukkan kepemimpinan dan mengambil peran aktif dalam pembelajaran dan kegiatan sekolah. Dan yang terakhir ada penerapan atau future. Setelah saya mempelajari modul ini dengan baik, tentunya saya ingin melaksanakan program yang telah saya rancang dengan murid tersebut. Harapannya program ini dapat menumbuhkan kepemimpinan murid dan mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila. Selain itu, saya juga akan menyebarkan pengetahuan dan pengalaman saya dalam penyusun program yang berdampak positif pada murid pada rekan-rekan sejawat. Demikian jurnal refleksi modul 3.3, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.